minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad Rasulullah dari Makkah ke Palestina, dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah diperjalankan dengan perjalanan yang luar biasa. Tentunya secara bahasa bukan Rasulullah yang berjalan, tetapi Allah perjalankan beliau. Kenapa? Karena ada hal yang tidak masuk di logika manusia. Jarak antara Mekah dengan Palestina kurang lebih 1250 km. Kemudian jarak dari Palestina ke langit ketujuh sampai di Sidratul Muntaha, sampai hari ini tidak ada yang bisa ukur berapa kilometer jaraknya. Hanya kekuatan manusia sampai hari ini dengan teknologi yang canggih, yang terakhir, hanya mampu mencapai kurang lebih 1 juta kilometer. Itu pun belum mencapai langit yang pertama. Di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Belum pernah manusia bisa capai. Tetapi perjalanan Rasulullah ini hanya dilalui 1 malam dengan proses yang begitu panjang, tetapi waktunya singkatnya luar biasa. Mungkin antara Mekah dengan Palestina hari ini dengan teknologi yang mutakhir kita bisa terima dengan logika, karena sudah ada pesawat terbang, bahkan di atasnya pesawat terbang jet juga sudah ada, mungkin bisa ditempuh dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi perjalanan dari Palestina sampai berjumpa dengan Allah di atasnya langit ketujuh, sampai kiamat pun manusia tidak akan pernah capai. Jangankan langit ketujuh, langit pertama saja tidak akan pernah manusia capai. Teknologi apapun pasti akan meledak dan hancur. Intinya saudaraku yang berbahagia, perjalanan religi Nabi yang begitu luar biasa, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujung-ujungnya adalah membawa oleh-oleh tazkiyah untuk kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Semua rukun Islam kecuali salat, itu Nabi tidak diperintahkan mengambil langsung berjumpa dengan Allah Ta'ala. Syahadat, keimanan, Islam dan ihsan, malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menghadap Rasulullah memberikan ini syahadat. Demikian juga zakat, puasa, diturunkan ayat dibawa oleh malaikat Jibril, diterima oleh Rasulullah. Demikian juga ibadah haji. Tetapi ibadah salat 5 waktu, Allah sendiri yang mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima ini hadiah. Inilah yang disebut dengan Nabi as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Salat itu adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik lahiriah, kita mengangkat takbir, kita ruku, kita sujud, kelihatannya demikian. Tetapi pada hakikatnya kita bertamu dengan Allah, kita berdialog dengan Allah, kita berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, tidak ada satupun makhluk yang pernah menginjakkan kakinya di situ. Indah Sidratul Muntaha. Karena apabila ada makhluk yang menginjakkan kakinya di situ, makhluk itu akan terbakar, tidak akan mampu
Di situ Allah langsung berjumpa dengan baginda Rasul. Apa dialog mereka ini yang disaksikan oleh para malaikat di Baitul Ma'mur dengan jarak yang begitu jauh dari arsy Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam dialog kita dengan Allah di dalam tasyahud. Itulah hakikatnya salat. Ketika berjumpa dengan Allah, Rasulullah langsung memberi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tayyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Ini salam untuk Allah. Ya Allah, segala kehormatan, segala kemuliaan, segala keagungan, segala keberkahan, segala kebahagiaan, segala kebaikan lillah, hanya milik Engkau ya Allah, bukan milik aku. Ini penghormatan salamnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab salamnya Nabi kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, keselamatan juga untuk engkau, kebahagiaan, keberkahan untuk engkau wahai Muhammad, Rasul yang aku angkat. Jadi kita bisa bayangkan Allah Subhanahu wa taala menjawab salamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika disaksikan oleh malaikat mendengar ini kata-kata, serentak malaikat berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan setelah Allah menjawab salamnya Rasulullah, Rasulullah kembali mengingatkan, memberitakan kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, keselamatan juga untuk umatku, untuk pengikutku, untuk kita sekalian, dari golongan orang-orang yang saleh sampai hari kiamat. Bagaimana cintanya Nabi kepada kita sekalian. Ketika Nabi berjumpa langsung dengan Allah, Allah sisipkan keselamatan untuk kita di hadapan Allah, untuk orang-orang yang saleh, yang menegakkan, yang menjaga, yang istiqamah salat 5 waktu. Saudaraku yang berbahagia, inilah hakikatnya salat. Apabila benar-benar kita tegakkan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, kita bertafakkur di dalam salat, maka pasti salat kita khusyuk, salat kita wudu. Kenapa? Karena kita sementara memberi salam kepada Allah, at-tayyatu mubarakatuh. Sementara kita berbicara, berdialog dengan Allah yang maha tinggi, dan Allah juga menjawab salam kita, dan disaksikan oleh semua malaikat di kanan, di kiri, di atas dan bawah kita sekalian. Maka saudaraku yang berbahagia, saya mengajak diri saya dan kita semua, tingkatkan kualitas ibadah salat 5 waktu kita, ditingkatkan. Maka untuk menyambut Ramadan, bagi kita semua laki-laki yang mukallaf, tingkatkan untuk datang ke masjid, untuk datang ke masjid, untuk datang ke masjid. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masjid, seluruh masjid yang ada di dunia nanti menjadi kendaraan di hari kemudian, di padang mahsyar akan menjemput orang-orang yang memakmurkannya. Masjid yang kelihatannya kecil ini nanti jadi kendaraan akan menjemput kita nanti di padang mahsyar. Maka imamnya lah
sebagai drivernya, supirnya nanti di hari kemudian akan mencari mana jemaah-jemaah yang memakmurkan masjid-masjid tersebut. Tingkatkan kualitas salat 5 waktu kita. As-salatu ala waktiha, waktunya tolong dijaga. Ini mau menyambut Ramadan. Kalau memang sudah waktu salat, pending dulu semua perkara, semua urusan. Karena hakikatnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Dia yang besar, semua kecil. Tidak ada yang tinggi, semua pendek. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha agung, hanya Allah lah yang maha besar. Pekerjaan, keluarga, kesibukan, urusan kecil, Allah memanggil, Dialah yang maha besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menyempurnakan salat 5 waktu kita dengan sebaik-baiknya. As-salatu imanuddin, salat adalah tiang agama. Faman aqamaha aqamaddin, siapa yang tegakkan 5 waktu berarti dia menegakkan agama. Faman tarakaha faqad adamaddin, siapa yang meninggalkan salat 5 waktu berarti dia yang meruntuhkan agama dan dia membuka pintu neraka untuk dirinya sendiri. Barakallah.